Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi di Manajemen Koperasi dan UMKM, pertemuan ke-13. Kali ini kita akan membahas manajemen distribusi, manajemen SDM, dan manajemen risiko pada UMKM. Kenapa ini penting? Karena ini yang sering dilupakan oleh pelaku UMKM. Kemudian pelaku UMKM biasanya lebih fokus di manajemen marketing, kemudian produksi dan keuangan saja, padahal tiga manajemen penunjang ini, manajemen distribusi SDM dan risiko ini juga berpengaruh penting dalam peningkatan omset dan profit dan jangka panjang usaha pengembangan hingga bermiliaran. Selanjutnya, tujuan dari manajemen distribusi ada empat ya. Yang pertama, meminimalkan ongkos perjalanan secara keseluruhan yang dipengaruhi oleh keseluruhan jarak yang ditempuh dan jumlah kendaraan yang digunakan. Seperti yang kita tahu bahwa dulu pernah ketika awal Presiden Jokowi dilantik menjadi presiden, dia sempat berbicara bahwa biaya logistik di Indonesia sangat tinggi. Tentu tinggi karena tol dulu belum ada, tol Trans Jawa paling vital. Kemudian Indonesia banyak laut, banyak pulau, sehingga ketika mendistribusikan produknya harus menggunakan kapal, kapal kargo, dan itu biayanya cukup mahal sehingga akhirnya muncullah tol laut sampai saat ini agar bisa mendistribusikan barang dari Jawa sampai ke pulau-pulau kecil dan lain sebagainya. Apalagi jika di jalan itu banyak jalan yang berlubang, kemudian banyak jalan yang rusak, itu justru semakin tinggi ongkos perjalanan distribusi perusahaan. Kemudian yang kedua, meminimalkan jumlah kendaraan yang digunakan untuk melayani semua konsumen. Jadi bagaimana agar jumlah kendaraan yang ada bisa melayani semua konsumen. Misalkan satu kendaraan untuk sepulau Jawa, satu kendaraan lagi untuk sepulau Sumatera. Wah, luar biasa. Itu mustahil juga karena mesin juga ada batasnya dan sopirnya juga ada batasan untuk bekerja, sehingga harus ada manajemen distribusi ini titik optimum, titik minimumnya jumlah kendaraan yang digunakan berapa agar melayani semua customer dan tidak ada komplain. Kemudian yang ketiga, menyeimbangkan rute. Jadi jangan sampai eh, setiap kendaraan distribusi tadi tumpang tindih rutenya, atau bisa jadi kendaraan satunya jauh, kebiasaan jauh, kendaraan satunya lebih ke pendek-pendek. Lah, ini harus diseimbangkan rutenya agar bisa meminimalkan lagi ongkos perjalanan. Semuanya kembali ke ongkos perjalanan, pemeliharaan, dan
Jangan sampai belum waktunya ganti baru tapi sudah ganti. Kemudian terakhir, meminimalkan keluhan pelanggan. Ini sangat penting. Keluhan pelanggan saat ini tuh yang penting mintanya cepat, cepat, cepat. Kalau bisa pesan sekarang, besok harus datanglah. Dia tidak peduli bagaimana caranya, tapi yang penting besok ketika dibutuhkan barang itu harus ada. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi distribusi ada 4. Yang pertama dari pertimbangan pasar, kedua barang, ketiga perusahaan, keempat perantara. Dari pertimbangan pasar, yang pertama konsumennya. Kita lihat konsumen pasarnya di mana. Apakah misalkan lebih banyak di Jawa Barat atau Jawa Tengah atau Jawa Timur. Sehingga misalkan lebih banyak di Jawa Timur ya, maka harus menyesuaikan distribusi barangnya lebih banyak di Jawa Timur. Kemudian jumlah pembeli potensial juga harus dipertimbangkan. Pembeli potensial berarti masih belum beli, tapi ada potensi beli di bulan depan atau di tahun depan. Ini biasanya dilihat dari jumlah populasinya. Ya, seperti yang kita tahu, eh, terpadat juga di Pulau Jawa, 70% ada di Jawa. Nah, pembeli potensial apakah ada di Jawa Barat atau di Jawa Tengah. Sementara tadi misalkan konsumen paling banyak di Jawa Timur. Kemudian konsentrasi pasar secara geografis. Konsentrasi pasarnya di mana? Kalau tadi sudah dipetakan setiap provinsi, maka bisa dipetakan lagi per kabupaten, per kota. Kemudian jumlah pesanan, ini bisa dilihat dari riwayat jumlah pesanannya. Ketika jumlah pesanan itu di situ banyak, maka manajemen distribusinya harus dikelola dengan baik agar jumlah pesanan yang dipesan sesuai dan cepat sampai. Kemudian kebiasaan dalam pembelian. Kebiasaan dalam pembelian biasanya bagaimana? Apakah menggunakan invoice, kemudian DP dulu atau langsung cash di awal atau bayar 1 bulan setelah barang diterima, tergantung pada kebiasaan selama sebelumnya. Kemudian pertimbangan barang, yang pertama nilai unit. Nilai unit ini kita harus pertimbangkan apakah nilai unitnya lebih mahal daripada ongkos distribusinya atau nilai unitnya rendah. Jika mahal ya berarti seperti nilai unit seperti mobil, motor. Jika murah, misalkan seperti barang-barang konsumsi rumah tangga. Kemudian biasanya untuk nilai unit ini, jika nilai unit barangnya dijual relatif rendah, maka produsen akan cenderung memilih menggunakan strategi distribusi yang panjang. Ya, seperti yang kita tahu, barang konsumsi rumah tangga itu kan pasti melalui distributor, kemudian ke agen di setiap
kecamatan biasanya ada, jual rentengan itu, kemudian baru ke pengecer, baru ke konsumen. Tapi sebaliknya, jika nilai unit barang relatif tinggi, maka strategi distribusi yang dipilih cenderung pendek atau langsung. Seperti penjualan mobil, motor, bukan dari pabrik langsung ke customer. Kemudian selanjutnya besar dan berat barang. Jadi pelaku UMKM harus mempertimbangkan biaya angkut dalam hubungannya dengan nilai barang secara keseluruhan. Jadi berat dan besar barang sangat menentukan. Jika biaya angkut terlalu besar dibandingkan nilai barang sehingga ada beban yang berat bagi bisnisnya atau usahanya, maka sebagian beban dapat dialihkan ke perantara atau perusahaan distributor. Jadi perantaralah yang menanggung sebagian dari biaya angkut ini. Selanjutnya, mudah rusaknya barang. Jika barang yang dijual mudah rusak, maka pelaku UMKM tidak perlu menggunakan perantara atau distributor. Sedangkan bila pelaku UMKM tetap ingin menggunakan perantara, maka harus memilih perantara yang mempunyai fasilitas atau strategi penyimpanan stok barang yang cukup baik sesuai produknya tersebut, sehingga produknya bisa tetap aman. Kemudian sifat teknis, beberapa jenis barang seperti instalasi umumnya disalurkan secara langsung ke pemakai atau customer. Kemudian UMKM harus memiliki penjual yang dapat menerangkan berbagai masalah teknis mengenai penggunaan dan pemeliharaan barang. Strategi distribusi yang dipilih juga harus dapat memberikan pelayanan, baik sebelum maupun sesudah pelayanan. Dan pekerjaan ini jarang sekali, bahkan tidak pernah dilakukan oleh pedagang besar atau grosir. Kemudian barang standar dan pesanan. Jika barang yang dijual berupa barang standar, maka penyalur harus memelihara barang tersebut sesuai sejumlah persediaannya. Dan sebaliknya, bila barang yang dijual berdasarkan pesanan, maka penyalur tidak perlu memelihara persediaan tersebut. Terakhir, luasnya produk line. Jika pelaku UMKM hanya membuat satu macam barang, maka penggunaan pedagang besar sebagai penyalur akan lebih baik. Tapi jika macam barang yang diproduksi banyak, maka perusahaan dapat menjual langsung ke pengecer. Kemudian pertimbangan perusahaan ada 4 yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, sumber pembelanjaan, penggunaan strategi distribusi langsung dan pendek yang biasanya memerlukan jumlah dana yang lebih besar. Oleh karena itu, strategi distribusi pendek kebanyakan hanya dilakukan oleh pelaku UMKM yang kuat di bidang keuangan. Sementara yang tidak kuat dalam kondisi keuangan akan cenderung menggunakan strategi yang lebih panjang.
Kenapa? Karena agar eh, dalam penyaluran ada kontribusi keuangan dari penyalur sehingga bisa nanti imbalannya bagi profit. Lebih baik bagi profit daripada rugi. Kemudian pengalaman dan kemampuan manajemen. Biasanya pelaku UMKM yang menjual barang baru atau ingin memasuki pasaran baru akan lebih menyukai menggunakan perantara. Ini karena perantara sudah memiliki pengalaman sehingga manajemen dapat mengambil pelajaran dari mereka. Kemudian pengawasan strategi. Faktor pengawasan strategi kadang-kadang menjadi pusat perhatian produsen dalam kebijaksanaan strategi distribusi. Pengawasan strategi ini akan lebih mudah dilakukan apabila strategi distribusinya pendek. Jadi, bagi yang ingin mengawasi penyaluran barang, mereka akan cenderung memilih strategi pendek walaupun biayanya tinggi. Karena kalau strategi distribusinya pendek, berarti penyalurnya dari produsen semuanya. Kemudian pelayanan yang diberikan oleh penjual. Yang terakhir, jika pelaku UMKM ingin memberikan pelayanan yang lebih baik seperti membangun ruang peragaan dan mencari pembeli untuk perantara, maka akan ada banyak perantara yang bersedia menjadi penyalur. Distribusi memiliki peranan yang sangat penting dalam usaha UMKM. Hal ini karena sistem distribusi menjadi tujuan akhir dari pemasaran produk ke tangan konsumen. Jadi tidak heran jika pelaku UMKM harus memikirkan strategi yang tepat. Kemudian pertimbangan perantara yang ada 4-5 hal yang dipertimbangkan ini secara umum hampir sama dengan perusahaan tadi. Pelayanan yang diberikan oleh perantara ke konsumen, bagaimana jika produk itu harus memerlukan pelayanan before dan after penjualan, maka ya kita harus cari perusahaan perantara yang bersedia seperti itu. Kemudian kegunaan perantara, apakah sebatas menyalurkan produk atau memperluas pasar atau yang seperti apa? Jadi harus dikelirkan jika hanya menyalurkan produk, ya kegunaannya kurang optimal. Kemudian sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen harus dipertimbangkan juga. Kadang ada perbedaan pendapat ketika produsen melakukan perubahan kebijakan manajemen distribusi dan perantara menyatakan sikap yang kurang setuju, maka hal ini dapat mengganggu jalannya distribusi. Kemudian volume penjualan, apakah volume penjualan yang dalam angka tertentu harus memerlukan perantara atau cukup ditangani sendiri, itu yang perlu dipertimbangkan. Kemudian biaya-biaya apa saja yang harus ditanggung oleh perantara, biaya apa saja yang harus ditanggung oleh produsen, itu harus di-clearkan di awal. Kemudian manajemen SDM, ada perencanaan SDM, analisis pekerjaan, orientasi, pelatihan dan pengembangan, kompensasi dan fasilitas. Perencanaan SDM
Ini modelnya, jadi proyeksi kebutuhan karyawan dalam jangka waktu tertentu, biasanya di tahun yang sama, kemudian tahun depan, 3 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan. Menggunakan metode forecasting, kuantitatif atau kualitatif, secara umum, secara sederhana, maka nanti outputnya informasi jumlah karyawan yang dibutuhkan pada tahun ini, tahun depan, 3 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan. Kemudian selanjutnya dilakukan identifikasi jumlah karyawan yang ada dalam organisasi saat ini. Sumbernya berasal dari daftar jumlah karyawan pada level manajerial, biasanya SPV ke atas, dan non-manajerial. Untuk non-manajerial ini staf ke bawah. Kemudian sumber yang lain dari sistem informasi manajemen SDM jika sudah ada SIM SDM-nya, sehingga outputnya informasi jumlah kelebihan dan kekurangan SDM. Jika lebih, kelebihan berapa orang, jika kekurangan, maka kekurangan berapa orang. Selanjutnya dilakukan analisis keseimbangan antara permintaan dan penawaran produk dan SDM. Bisa tentang jumlah karyawan pensiun, mengundurkan diri, kemudian diganti berapa, tersedianya berapa. Sehingga harus diketahui jumlah karyawan yang harus direkrut berapa orang dan diseleksi. Karyawannya apakah karyawan mitra seperti Gojek, Grab, Shopee Food, atau karyawan harian, mingguan, atau kontrak. Tidak mungkin langsung tetap untuk di swasta, apalagi di UMKM. Jadi pilihannya ya tadi, apakah karyawan mitra, atau karyawan harian, atau karyawan mingguan, atau karyawan kontrak. Kemudian melakukan program aksi dengan metode pendekatan yang digunakan seperti apa. Kemudian implementasinya, program itu penarikan atau rekrutmen, seleksi, penempatan, pelatihan, dan pengembangan. Untuk analisis pekerjaan, menurut Widya Stuti, ada 4 langkah yang harus dilakukan dalam analisis pekerjaan. Yang pertama, memilih pekerjaan yang akan dianalisa. Paling mudah, sales ya, atau marketing. Membuat daftar pendahuluan tentang tugas yang dilakukan dalam suatu pekerjaan dengan 2 cara. Yang pertama, melakukan wawancara dan observasi terhadap karyawan yang ahli dan atasan mereka atau manajer mereka. Jadi kita lakukan wawancara dan observasi, kita kita cari tahu tugas sales itu yang bagaimana. Kemudian berdiskusi dengan mereka yang telah melakukan tugas. Misalkan pagi briefing, kemudian siangnya keliling, kemudian sorenya evaluasi. Selanjutnya sampai seperti itu, untuk ada juga evaluasi mingguan, bulanan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, melakukan validasi atau konfirmasi tentang daftar petugas yang telah dibuat. Proses ini melibatkan berbagai pakar, termasuk pelaksana tugas dan manajernya. Tujuannya agar tidak ada tumpang tindih antar jabatan, antar pekerjaan. Misalkan job desk-nya sales itu bagaimana, job desk-nya marketing itu bagaimana. Dua pekerjaan yang berbeda, yang kelihatannya sama tapi berbeda. Kemudian setelah mengidentifikasi tugas, selanjutnya dilakukan identifikasi tentang pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pendukung yang dibutuhkan untuk melakukan masing-masing tugasnya. Pengetahuan untuk sales, pengetahuan produk, kemudian pengetahuan perusahaan, kemudian pengetahuan terkait produksinya bagaimana, kemudian keterampilan negosiasi, keterampilan komunikasi, keterampilan presentasi, dan lain-lain. Kemampuan pendukung yang lainnya, kemampuan seperti menghitung, kemampuan eh, safety riding, misalkan safety driving, apalagi kondisi cuaca sedang hujan,
maka harus perlu hati-hati. Selanjutnya orientasi. Terdapat beberapa materi yang disampaikan saat orientasi karyawan, biasanya ada 6 yang dibahas. Yang pertama, company profile terkait perusahaannya, profil perusahaan, bagaimana, kemudian sebesar apa, seluas apa, perlu dijelaskan, kemudian produknya apa saja, kemudian peraturan perusahaan, bagaimana yang sudah ditetapkan dan disahkan. Ini biasanya juga tidak jauh dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena ini di bawah Undang-Undang Ketenagakerjaan normatif, misalkan lembur, cuti, pesangon, kemudian SP, SP1, SP2, SP3 biasanya dijelaskan di sini. Jika kebijakan perusahaan ini biasanya yang tidak diatur di peraturan atau undang-undang ketenagakerjaan. Misalkan employee gathering, kemudian misalkan yang lain family gathering, kemudian bonus tahunan, kemudian fasilitas kantor, dan lain-lain. Kemudian SOP juga perlu dijelaskan, SOP yang kaitannya dengan job desk sales tadi. Kalau kaitannya dengan job desk sales berarti SOP penjualan, SOP order barang, SOP laporan, SOP monitoring sales, dan lain-lain. Kemudian terkait terakhir ada job desk. Job desk harus di-clearkan tadi di awal. Job desk sales bagaimana dan job desk marketing bagaimana. Jika sales lebih langsung di ujung tombaknya, door to door, keliling, kemudian untuk marketing lebih ke konsep, branding, kemudian konten kreator misalkan, kemudian dan lain-lain. Kemudian pelatihan dan pengembangan, training and development. Kesannya seperti sama tapi beda ya. Tujuan pelatihan itu peningkatan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan saat ini. Sasarannya peningkatan kinerja jangka pendek, orientasi kebutuhan jabatan sekarang, efek terhadap karir, keterkaitan dengan karir relatif rendah. Jadi pelatihan ini setelah dianalisa eh, ada kekurangan, misalkan kemampuan negosiasinya, maka dilakukan pelatihan. Kemudian untuk tujuan pengembangan, peningkatan kemampuan individu bagi kepentingan jabatannya akan datang. Sasarannya peningkatan kinerja jangka panjang, orientasinya kebutuhan perubahan terencana atau tidak terencana. Efek terhadap karir, keterkaitan dengan karir relatif tinggi. Misalkan ini kinerjanya bagus, ada potensi dinaikkan di supervisor, maka perlulah dilakukan pengembangan leadership sebelum dia ditunjuk sebagai supervisor. Kemudian kompensasi dan fasilitas. Kompensasi ada 6 macam, biasanya terkait gaji pokok setiap bulannya, kemudian tunjangan tetap. Tunjangan tetap ini tunjangan yang tidak dipengaruhi oleh kehadiran. Tunjangan tidak tetap dipengaruhi oleh kehadiran, misalkan uang transport, uang makan. Kemudian take home pay ini biasanya gabungan dari 3 kompensasi tadi, gaji pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, maka namanya take home pay. Kemudian bonus tahunan, biasanya setiap perusahaan ada ketika mencapai target, jika tidak ada maka tidak mencapai target. Kemudian reward and punish, fasilitas biasanya ada fasilitas BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan, komputer atau laptop, kendaraan operasional, kemudian kartu kredit, dan hotel selama perjalanan dinas. Manajemen resiko ada 3 yang perlu
pertimbangkan dalam strategi manajemen risiko, identifikasi, analisis, dan penilaian risiko. Dalam melakukan identifikasi risiko ada 4 metode: analisis data historis, bisa dilihat dari data historisnya selama ini risiko yang telah terjadi apa saja. Kemudian pengamatan dan survei. Ketika melakukan pengamatan dan survei, kita ketahui misalkan di gudang tidak menggunakan helm safety, maka di situ ada potensi risiko eh, barang jatuh kemudian mengenai kepala karyawan dan pusing kemudian masuk rumah sakit. Benchmarking ini perbandingan dengan manajemen risiko dari perusahaan lain, atau terakhir pendapat para ahli. Kemudian analisis risiko ada 3 metode: kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif. Untuk penilaian risiko ini ada bisa terbagi menjadi lima status risiko, mulai sangat rendah, kemudian rendah, menengah, tinggi, dan sangat tinggi. Di sini kita petakan misalkan yang terjadi, misalkan tujuan dan hasil tidak dicapai, kemudian mengakibatkan kerugian finansial yang besar, mengurangi kapabilitas instansi, reputasinya menurun. Nah, ini masuk status sangat tinggi. Apa yang harus dilakukan? Maka pengelolaan yang bersifat urgent dan aktif, melibatkan pimpinan tingkat tinggi, strategi risiko wajib dilaksanakan secepatnya, pendekatan yang segera dan tepat, serta pelaporan secara rutin. Nanti lebih dipetakan lebih penilaian risiko di setiap departemen, marketing, produksi, kemudian keuangan, SDM, dan lain-lain, agar bisa dimasukkan di sini sehingga ada antisipasinya juga. Alhamdulillah sudah selesai. Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.